Sekarang begini Prof, di media sosial itu kadang-kadang suka adik-adik ini menanyakan tentang tanggal-tanggal, kapan, dan lain sebagainya. Terus kemudian terkait dengan pendaftaran itu nanti kalau mau memilih prodi bagaimana caranya. Barangkali tanggal-tanggal ini bisa dijelaskan sekali lagi, juga bagaimana sih pemilihan prodi khususnya jalur SNMPTN. Karena beredar di media sosial yang lain dalam tanda petik itu Prof, kadang-kadang ada yang beda gitu. Dan mengapa kebijakan pemilihan prodi untuk SNMPTN itu harus seperti yang sudah ditulis di dalam informasi yang kita unggah gitu Prof. Dipersilakan Prof. Baik, terima kasih. Pertama, sekali lagi tolong dicatat ya jadwal SNMPTN tahun 2022. Yang penting saja ya adik-adik, jadi sekolah sudah mulai pembuatan akun terakhir di 8 Februari. Kemudian akun siswa, pembuatan akun siswa itu baru kita mulai hari ini pukul 15, nanti ditunggu sampai 15 Februari. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, jangan di belakang, jangan dekat-dekat tanggal 15, segera saja. Nah, kemudian yang penting saya kira di sini sekolah itu sebetulnya di poin 4 ini sudah bisa menetapkan siswa yang eligible karena data akreditasinya apa, jumlah siswa per jurusan berapa itu sudah dimiliki oleh sekolah. Nah, kami mohon bantuan guru BK, Bapak Ibu Kepala Sekolah juga menyegerakan untuk mengisi PDSS dan semoga segera juga sampai final sehingga nantinya tidak semuanya di belakang, kira-kira seperti itu. Jadi pengisian PDSS itu sudah bisa kita mulai di 8 Januari, terakhir 8 Februari. Kemudian pendaftaran SNMPTN itu memang di tanggal 14 Februari sampai 28 Februari. Pengumuman di tanggal 29 Maret. Nah ini gini adik-adik, penting karena banyak pertanyaan dan adik-adik masih banyak yang bingung. Jadi pendaftaran sekali lagi pengumuman ini nanti SNMPTN itu kan di tanggal 29 Maret ya kan. Nanti ada tanggal-tanggal yang sebetulnya belum pengumuman SNMPTN tetapi sudah mulai pendaftaran UTBK SBMPTN. Jadi adik-adik siswa yang eligible mendaftar SNMPTN dan mendaftar SNMPTN tolong menunggu dulu pengumuman ya diterima atau tidak diterima di jalur SNMPTN. Kalau tidak diterima baru mendaftar UTBK SBMPTN dan itu secara sistem sudah kita kunci, artinya adik-adik tidak mungkin bisa mendaftar ya UTBK SBMPTN bagi siswa yang mendaftar SNMPTN pada tanggal sebelum pengumuman SNMPTN. Oke, Bu Is dan adik-adik yang saya banggakan, jadi sekali lagi khusus untuk jalur SNMPTN, pilihan program studi itu seperti apa? Ini penting adik-adik ya, saya tekankan sekali lagi. Pertama bahwa setiap siswa itu dapat memilih 2 program studi dari 1 perguruan tinggi negeri atau 2 perguruan tinggi negeri. Setiap siswa punya hak itu. Mau digunakan, tidak digunakan silahkan. Tetapi ada syaratnya, jika memilih 2 program studi, maka salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SLTA asalnya. Nah, tapi kalau memilih 1 program studi itu dapat memilih yang berada di provinsi manapun. Artinya apa ini adik-adik? Nah, mohon maaf, khusus SNMPTN. Adik-adik yang misalkan SLTA-nya berada di Makassar, itu tidak bisa memilih pilihan 1 di misalkan ITB, pilihan kedua di UGM misalkan, itu tidak bisa. Harus salah satunya itu berada di perguruan tinggi yang ada di Makassar sana. Apakah UNHAS atau UNM, kira-kira seperti itu ya, paham ya.
Kemudian yang kedua itu disarankan tidak lintas minat. Jadi ini sekali lagi disarankan, tidak ada dilarang. Tetapi sekali lagi kami dari LTMPT itu 100% menyerahkan siswa yang akan dikirim, mendaftar apa dan sebagainya itu ya silahkan siswa dan sekolahnya. Jadi ada sekolah-sekolah yang ada kebijakan anak IPA hanya boleh mengambil IPA, IPS hanya IPS, itu monggo silahkan. Kami hanya menyarankan tidak lintas itu dalam pengertian bahwa adik-adik yang dari IPS kalau mengambil IPA itu biasanya tingkat kegagalannya tinggi. Nah, kaitannya dengan pilihan 2 program studi ini saya tekankan sekali lagi bahwa adik-adik yang sudah diterima di jalur SNMPTN tidak diizinkan mendaftar UTBK SBMPTN, baik yang angkatan 2022 maupun yang sudah diterima di jalur SNMPTN tahun 2021 maupun 2020. Jadi sudah tertutup, tidak boleh ya untuk mendaftar UTBK SBMPTN. Makanya saya sarankan adik-adik betul-betul passionnya apa, program studi yang diinginkan apa, di perguruan tinggi mana, ya itu saja. Artinya kalau pilihannya senangnya satu, ya satu saja. Ini kasus banyak terjadi, sekolah-sekolah yang tanda petik favorit ya, favorit urutannya berada di 35 sampai 40, kalau 40% tadi ya misalkan 100, itu nanggung dalam artian ada kemungkinan dia kalau memilih program studi yang hebat-hebat itu kemungkinan tidak diterima, sehingga kadang-kadang adik-adik itu ya sudah memilih program studi yang kira-kira diterima saja. Itu salah besar karena kalau sudah diterima SN nggak boleh ikut UTBK SBMPTN, tidak boleh daftar SBMPTN, tidak punya nilai UTBK, akhirnya tidak bisa ikut program mandirinya di beberapa perguruan tinggi negeri. Nah itu akan sangat merugikan untuk adik-adik sendiri. Itu. Nah saya kira itu Bu Is, terima kasih.